Suatu hari rasanya begitu lama terasa, Reksa masih saja dikurung di dalam kamar. Kepalanya kembali berdenyut, membuatnya hampir saja hilang keseimbangan. Pelayan yang baru masuk pun berlari untuk menangkap calon istri tuanya itu supaya tidak terjatuh. "Nona, apa Anda baik-baik saja?" tanya pelayan itu. Begitu khawatir, karena jika terjadi apa-apa dengan Reksa, sudah pasti mereka yang akan dihukum oleh Lucius. Seperti tadi, Reksa seharian tidak mau makan, bukannya menolak, tetapi makanannya tidak dapat dia telan. Mencium baunya saja sudah membuatnya muak. Namun hal itu tidak mau Lucio mengerti. Dia memarahi dan memecat pelayan yang bertugas memberikan makanan itu pada Reksa. Pelayan itu melirik ke meja. Lagi-lagi makanan siang hari belum tersentuh. "Nona, katakan kenapa Anda tidak mau makan?" tanya pelayan muda yang bernama Sofia, memberanikan diri mempertanyakan hal itu. "Saya tidak berselera," ucap Reksa, begitu malas menjawab. Dia mendudukkan diri di atas sofa dan menggeser nampan itu untuk menjauh darinya. "Kenapa jadi aku yang mual? Bukankah sedari kemarin Eldrick yang mengidam?" gumamnya dalam hati. "Lalu makanan apa yang membuat Nona berselera?" tanya pelayan itu dengan lembut dan raut memelas. Namun Reksa tidak menjawabnya. "Maaf Nona, saya hanya tidak ingin dipecat oleh tuan muda." Sofia menundukkan kepalanya, tidak berani menatap majikannya. Dia bersiap mendapat makian karena dia telah lancang menanyakan hal di luar batas seorang pelayan. Namun bagaimana lagi, dia baru saja masuk bekerja. Sangat memalukan jika hari ini juga dia dipecat. Reksa menggeser atensinya ke wajah pelayan yang masih menunduk. "Dipecat? Apa hubungannya dengan makanan ini?" Alis Reksa bertaut tidak mengerti ucapan pelayan tadi. Tadi pagi pelayan yang memberikan sarapan dan tidak Nona makan. Saat itu juga tuan muda memecat pelayan itu. Dia sangat marah mendapati Nona tidak mau makan. "Maafkan saya atas kelancangan saya, Nona." Sofia masih menunduk. "Astaga, pria itu!" gerutu Reksa dengan menghela nafas kesal. Reksa berpikir sejenak, apa iya dia akan meminta makanan yang dapat masuk ke perutnya? Tapi janin di perut juga butuh nutrisi. "Baiklah, tapi aku tetap tidak bisa memakan apa yang kamu bawa. Bisakah kamu membuat capcay?" Alis Sofia bertaut. Dia merasa asing dengan jenis menu itu. Pernah sekali dia memakan di rumah nenek, tetapi tidak tahu cara membuatnya. "Kalau kamu tidak bisa, kamu bisa mencari resepnya di internet," ucap Reksa yang dapat menilai raut bingung pelayan itu. "Baik Nona, saya akan berusaha membuat menu sesuai permintaan Nona dengan rasa yang enak," Sofia mengatakan dengan penuh semangat. Reksa pun mengangguk dengan seutas senyum yang dia beri juga untuk pelayan itu. "Oh iya, namamu siapa?" tanya Reksa saat pelayan itu mengangkat kembali nampan berisi makanan yang belum Reksa sentuh sama sekali. "Saya Sofia, Nona," jawab Sofia dengan tersipu karena Nona di hadapannya ternyata orang yang sangat baik. "Kalau begitu saya permisi, Nona," Reksa mengangguk. Kemudian Sofia pergi membawa nampan dan menutup pintunya kembali. Pelayan itu berjalan melintasi lorong untuk menuju ke dapur. Lucio yang akan pergi ke kamar Reksa melihat pelayan itu lagi-lagi membawa keluar makanan yang siang tadi belum Reksa makan. "Kamu?" panggil Lucio dari samping dan membuat pelayan itu terjingkat. Untung saja apa yang ada di tangannya tidak sampai jatuh. Kepalanya menunduk takut ketika Lucio berjalan ke arahnya dengan wajah begitu dingin dan sorot begitu tajam. "Dia tidak mau makan. Apa kamu bodoh? Belum bisa membuat wanitaku mau makan, hah?" bentak Lucio, membuat tangan Sofia bergetar. "Apa kau bisu?" bentak Lucio kembali. "Iya tuan, Nona tidak mau makan," jawab Sofia terbata-bata karena jantungnya terasa mau copot saja. "Ternyata aku memiliki pelayan yang tidak berguna. Sekarang juga pergi dari sini." "Tapi Nona memintaku memasak menu lain," ucap Sofia dengan satu tarikan nafas menatap Lucio sejenak, lalu kembali menunduk takut. Mendengar ungkapan pelayan itu di depannya, Lucio menarik sudut bibirnya samar. Harinya penghangat mendengar Reksa mau meminta sesuatu dimensinya, meski hanya sebuah menu makanan.
Dia mau dibuatkan menu apa? Suara Lucio kini melunak, dan itu cukup membuat Sofia sedikit bernafas lega. Capcay, Tuan, dan saya akan membuatkan capcay yang enak sesuai permintaan Nona Lexa, jawab Sofia dengan tidak lagi diiringi getaran di bibirnya. Bagus, Lucio akhirnya berlalu. Dia mengurungkan niat bertemu Lexa, setidaknya sampai dia selesai makan. Dia takut jika kedatangannya akan membuat wanita itu menjadi tambah tidak nafsu makan. Sementara Sofia dengan lega, dia melanjutkan perjalanannya ke dapur dan mengeksekusi sayuran yang ada di sana untuk membuat capcay. Tidak lupa, dia mencari resep yang dia lihat di iPad khusus untuk dapur. Untuk pertama kalinya Lexa dapat memasukkan makanan ke dalam perutnya setelah dia dibawa paksa oleh pegawai kejam Lucio. Sofia, bisakah kamu menemaniku di sini? Tanya Lexa sembari memperhatikan Sofia yang sedang membereskan peralatan makan di atas meja. Ucapan Lexa membuat Sofia menghentikan aktivitasnya dan memandang wanita anggun di depannya dengan terkejut. Saat sadar siapa yang sedang dia pandang, Sofia kembali menunduk. Maaf Nona, tidak bisa, kecuali Tuan Muda Lucio yang memerintahkan saya, ucap Sofia yang tidak berani kembali menatap wajah cantik itu. Aku merasa bosan. Setidaknya jika ada kamu bisa menghalau rasa bosan dan rasa takutku. Gerutu Lexa mengerucutkan bibirnya dan duduk bersandar dengan malas. Maaf Nona, Sofia kembali meminta maaf. Dia berpamitan karena sudah selesai membereskan meja dan membawa nampan berisi piring dan gelas yang sudah kosong. Sofia berbalik setelah menutup pintu, namun lagi-lagi dia dikejutkan oleh Lucio yang sudah berdiri di depannya. Lucio yang dapat melihat piring dan gelas sudah kosong. Apa dia menghabiskannya? Tanya Lucio namun tetap dengan mode dinginnya. Iya Tuan, Nona tidak menyisakan sedikit pun capcay dan jus jeruknya, jawab Sofia dengan tetap menunduk, namun senyuman terukir di bibirnya karena dia sudah lulus ujian kali ini. Lalu, kenapa kau lama sekali di dalam? Apa dia mengajakmu ngobrol? Lucio hanya ingin memastikan apakah Lexa nyaman atau tidak berada di mansion itu. Iya Tuhan, maaf. Jantung Sofia kembali berdetak kencang. Apakah dia melakukan kesalahan lagi? Apakah Lucio melarangnya untuk berbicara terlalu banyak dengan Lexa? Karena kenyataannya tadi Lexa melarangnya pergi dan memintanya menemaninya makan dan mengajaknya mengobrol mengenai dunia luar. Lalu apa yang kalian bicarakan? Apa dia meminta sesuatu lagi? Maaf Tuan, tadi Nona melarang saya pergi saat Nona sedang makan. Nona juga meminta saya untuk tetap menemaninya di dalam. Hening. Lucio hanya berpikir kenapa Lexa justru meminta pelayan untuk menemaninya. Kata Nona, setidaknya jika ada saya, maka Nona tidak lagi takut dan kesepian. Maaf Tuan jika saya lancang mengucapkan hal itu. Sofia semakin menunduk, menunggu tuannya untuk berbicara. Baiklah, kamu boleh menemaninya beberapa waktu, tapi jika aku datang, kamu harus pergi. Sekarang minggirlah, aku mau masuk. Mendengar perkataan Lucio membuat Sofia terkejut karena tuannya itu tidak marah sama sekali. Justru dia mengizinkannya. Dia pun menggeser letak berdirinya dan memberi akses untuk tuannya membuka pintu kamar yang terkunci dari luar. Lexa memilih berdiri di atas balkon, membiarkan udara malam menyelusup ke kulitnya. Dia memperhatikan burung-burung yang terbang bebas. Ingin rasanya memiliki sayang seperti burung itu dan terbang kembali ke rumahnya, bertemu dengan lelaki yang sangat dia rindukan. Lexa menghela nafas hampa. Dia kini merasa seperti burung di dalam sangkar emas. Lebih baik tidak memiliki harta seperti dulu daripada berada di istana tapi tersiksa batinnya seperti ini. Indra pendengaran Lexa menangkap adanya suara pintu yang terbuka, namun dia mengabaikan, berpikir mungkin pelayan yang membawakannya baju tidur atau apapun itu. Lexa memilih mengusap perutnya yang sedikit terasa kencang. Dia sungguh takut jika kembali pendarahan kecil seperti waktu itu. Terlebih kini dia tidak bisa memilih
minum obat dan vitamin yang diresepkan oleh dokter. Obat penguat kandungan yang waktu itu dokter beri ada di tasnya dan tertinggal di mobil Edik saat kejadian penyerangan kemarin. Apa kamu tidak kedinginan? Terus berada di luar sana. Suara bariton membuat Lexa terkesiap. Dia membalikkan badannya dengan cepat dan mendapati Lucio berdiri di ambang pintu balkon. Lebih baik kedinginan di luar daripada menakutkan jika berada di dalam, jawab Lexa ketus, namun hanya dibalas senyuman oleh Lucio. Angin berhembus membawa bau parfum yang Lucio gunakan. Tiba-tiba saja Lexa merasa bau itu terlalu menyengat dan sangat tidak enak menusuk hidungnya dan membuatnya mual. Dia refleks menutup hidungnya. Pergerakan itu membuat Lucio mengernyitkan dahinya. Pergilah, kamu sangat bau, seru Lexa dengan tangan yang terus menjepit hidungnya. Lucio seketika mendengus tubuhnya sendiri dari kanan ke kiri, juga telapak tangannya, namun dia tidak menemukan bau yang Lexa sebutkan. Dia juga masih mencoba mendengus udara. Siapa tahu angin membawa bau busuk sampah hingga naik ke atas. Tapi tetap saja dia tidak menemukan bau-bau yang aneh. Aku sangat wangi. Kenapa kamu menutup hidungmu seperti itu? Lucio tidak terima jika dirinya dianggap bau oleh Lexa. Tapi aku tidak tahan dengan bau parfummu. Oh ya? Kamu beralasan hanya karena tidak ingin dekat denganku. Lucio justru berpikiran jika itu hanya bualan Lexa supaya dia menjauh pergi, dan kini bukannya menjauh, Lucio justru mendekati Lexa berniat menggodanya. Ku bilang jangan mendekat, teriak Lexa yang masih memencet hidungnya dan membuatnya bernafas melalui mulut saja. Namun Lucio tidak menghiraukan dia, justru semakin dekat dengan jarak mereka hanya sekitar 50 cm saja. Lexa sudah tidak dapat menahan rasa mualnya. Dia pun berlari ke kamar mandi secepat mungkin dan membuang isi perut di wastafel. Lucio turut mengejar Lexa dan benar wanita itu benar-benar memuntahkan semua yang baru saja dia makan. Haruskah Lucio menghukum diri sendiri karena ulahnya membuat makanan yang susah payah masuk ke mulut wanita itu terbuang kembali? Lexa terus mengeluarkan semua karena Lucio masih saja ada di situ. Pria itu nampak bingung, membuatnya tidak dapat berpikir. Tangan Lexa menyibakkan pertanda Lucio untuk pergi, sementara wajahnya masih bergelut di atas wastafel dengan keran yang terus terbuka. Setelah Lucio mengerti gerakan tangan Lexa, dia pergi dari kamar. Lexa dapat mendengar pintu kamar ditutup dan membuat rasa mualnya berkurang. Mungkin seperti ini yang suamiku rasakan setiap pagi, gumamnya seraya mencuci mulutnya, lalu membasuh wajahnya dengan air keran. Tubuhnya menjadi tidak karuan, perutnya juga semakin terasa tidak enak. Namun dia paksakan tubuhnya untuk berjalan keluar dari kamar mandi dengan satu tangan merambat ke dinding dan satunya mengusap-usap perutnya. Setidaknya usapan hangat dari tangannya sendiri mampu membuat rasa lebih baik di bawah sana. Saat Lexa baru mendaratkan tubuhnya di atas ranjang dan menarik selimut, pintu kamar kembali terbuka. Lucio kembali masuk. Dengan sergap Lexa menutup hidungnya dengan selimut yang tebal. Ternyata bukan hanya Lucio. Dia melihat wanita cantik berpakaian rapi mengekor di belakang Lucio. Periksa calon istriku dengan benar. Dia baru saja memuntahkan isi perutnya hanya karena mencium bau parfumku. Rupanya Lucio keluar untuk memanggil dokter yang selalu standby ada di mansion miliknya. Tapi aku tidak sakit, aku hanya terlambat makan saja, sangka Lexa yang tidak ingin diperiksa. Dia tidak ingin Lucio tahu tentang kehamilannya. Dia takut Lucio akan bertindak hal-hal yang mengerikan nantinya. Lakukan, perintah Lucio mengabaikan penolakan Lexa. Dokter wanita itu pun duduk di sisi ranjang. Dia mengeluarkan stetoskop dari tas kotak yang dia bawa.
Jantung Lexa semakin berdebar saat dokter itu begitu serius memeriksa Lexa. Dia hanya dapat berdoa dalam hati untuk keselamatannya dan janin yang ada di perutnya itu. Bagaimana? Dia sakit apa? Tanya Lucio yang sangat tidak sabar menunggu dokter itu terus memeriksa. Sementara dokter melihat raut wajah Lexa yang terlihat sangat takut. Lexa menggeleng samar, berharap dokter itu mengerti jika kehamilan jangan diberitahukan pada Lucio. Katakan, wanitaku sakit apa? Jika sampai kamu berbohong, akan aku panggil keluargamu, ancam Lucio yang melihat ada sesuatu yang hendak disembunyikan. Dokter hanya bisa menelan ludahnya. Ancaman Lucio tidaklah main-main. Pria berdarah dingin itu sudah biasa melenyapkan siapapun yang mengganggunya atau berkhianat padanya. Nona sedang hamil. Mata Lucio membulat mendengar pengakuan dokter pribadinya. Gugurkan kandungannya.